segala kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Walaupun kami tahu cuaca saat ini hujan, tetapi cuaca ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk menyampaikan setiap doa permohonan kami kepada Tuhan nanti. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga anugerah Tuhan, walaupun hujan, walaupun tidak semua hadir, tetapi Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, mendengarkan setiap pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33, agak cukup panjang. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahui. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30
Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka karena aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan. Ini suatu kisah yang luar biasa. Ya, percakapan antara Abraham dan Allah. Sama dengan halnya doa. Ya. Doa itu bukan percakapan satu arah, tetapi doa itu merupakan percakapan dua arah, dialog. Jadi kita berkata dan kita juga mendengarkan. Sama dengannya Allah menyampaikan firman-Nya, menyampaikan, dan kita juga mendengarkan. Dialog, ya. Komunikasi dua arah antara pendoa dan Allah. Ya, ketika memohon, yang mohon menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kerinduan pergumulan, mendengarkan. Tetapi bukan berarti Allah langsung menjawab seketika itu juga. Ya, inilah namanya doa komunikasi dua arah. Nah, doa syafaat itu sesuatu pelayanan yang luar biasa. Ya. Mungkin pandangan kita, wah, orang-orang yang PI pergi kemana-mana banyak jiwa-jiwa itu pelayanan luar biasa. Oh, pendeta yang mengembalakan gereja-gereja sendiri itu luar biasa. Bukan berarti pelayanan doa syafaat itu juga tidak luar biasa. Ini pelayanan yang luar biasa doa syafaat itu. Kenapa? Tidak semua orang punya karunia mendoakan yang seperti ini. Kenapa? Ketika berdoa, berdoa untuk orang lain atau berdoa syafaat itu bukan untuk mendapatkan suatu upah atau pamrih. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Yahudi itu suka berdoa di jalan-jalan, ya, di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Ya. Sebenarnya mereka sudah dapat upahnya karena dilihat orang, dipuji oleh orang. Oh, itu rajin berdoa, di mana-mana berdoa, di jalan berdoa, dilihat orang. Ya. Sedangkan kalau kita perhatikan kisahnya doa syafaatnya Abraham, ya, apakah orang lain melihat? Tidak. Ya. Apakah penduduk kota Sodom dan Gomora, bahkan apakah keluarga Lot tahu bahwa Abraham sedang mendoakan mereka? Tidak. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Abraham sedang berdoa buat kota itu. Jadi berdoa itu bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk diperhatikan bahwa dia itu orangnya rajin berdoa, di mana-mana berdoa, dia apapun berdoa, di mobil, di mana-mana. Seperti ingin mendapatkan perhatian bahwa dia itu rajin. Kita lihat, kita bisa belajar dari Abraham. Ya. Abraham berdoa, mendoakan kota Sodom dan Gomora, mendoakan keluarga Lot bukan untuk dilihat, bukan untuk mendapat pujian. Ya. Tapi apa sebenarnya motifnya Abraham? Ya, karena Abraham itu begitu mengasihi Lot. Ya, kenapa Abraham sampai tawar-menawar dengan Tuhan? Ya, beberapa kali loh tawar-menawar. Karena Abraham itu sangat mengasihi Lot. Sehingga kenyataannya walaupun di situ terakhir
Bagaimana kalau ada 10? Dan pada akhirnya tidak ada 10 orang di situ. Ya. Hanya keluarga Lot itu pun nggak sampai 5, 4. Ya. Lot, istrinya, anaknya 2, hanya itu. Yang lainnya tidak ada yang percaya kepada Tuhan. 5 orang aja tidak ada. Ini bentuk kasih sebenarnya Abraham itu hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya. Luar biasa. Ya. Kuasa doa syafaat. Abraham mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi yang akan Allah rencanakan. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari awal sebenarnya tadi Allah itu memang sudah berniat hendak menghanguskan, menghancurkan Sodom dan Gomora karena ya Allah melihat bahwa kota itu sudah rusak, hancur. Ya, kalau kita perhatikan ke perikop-perikop selanjutnya, ya ketika Allah mengutus 2 orang atau 2 malaikatnya saja dibilang apa? Ketika masuk ke keluarga Lot, berikan padaku, ada laki-laki, berikan padaku untuk dipakai, untuk kami pakai. Bahkan Lot sampai menawarkan, ini anakku perempuan belum pernah dijamah, silakan dipakai. Enggak mau menolak, ya. Justru malah mau laki-laki. Makanya dia namanya itu Sodom. Maka kota itu kota yang rusak, tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan sedang membumi hanguskan. Nah, informasi ini disampaikan kepada Abraham. Kenapa Allah menyampaikan ini? Karena Allah itu juga mengasihi Abraham. Karena Allah tahu bahwa di situ ada keluarga Lot yang memang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Nah, Abraham mendengarkan informasi. Ketika Abraham tahu bahwa Allah punya rencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, dia langsung bertindak, mengambil tindakan dengan berdoa. Dia ambil tindakan langsung, tidak langsung ragu-ragu, tidak berpikir panjang. Ketika dia dapat informasi itu, dia langsung berdoa, dia langsung bertindak. Itulah yang dilakukan Abraham. Karena dia tahu kesulitan, karena kasihnya yang besar buat keluarganya, buat saudaranya, dia langsung bertindak memohon kepada Tuhan agar Tuhan juga menyampaikan kasihnya kepada keluarga Lot. Nah, banyak di setiap pergumulan kita, banyak pokok-pokok doa kita. Bahkan melalui media sosial, kita seringkali melihat, wah, daerah sini terkena bencana, oh Indonesia sedang kena pandemi COVID. Banyak tuh akurat informasi. Wah, banyak para pasien-pasien yang meninggal, banyak para tenaga nakes yang kelelahan, bahkan ada yang meninggal. Informasi yang begitu akurat. Dan banyak lagi pemerintahan dan banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Informasi yang begitu ketika kita mendengar, apa yang kita lakukan? Doa syafaat itu bukan berarti kita harus datang bersama-sama seperti ini. Tidak hanya itu. Ya memang baik kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama, menyampaikan doa bersama, itu baik. Tetapi doa syafaat bukan hanya berkumpul. Lihat Abraham, apakah Abraham berkumpul? Abraham sendiri datang kepada Tuhan. Ketika dia dapat informasi yang akurat dari Allah, dia langsung bertindak berdoa. Jadi kalau kita tahu informasi apapun, cepatlah bertindak, langsung berdoa. Sampaikan pergumulan, sampaikan setiap doa kita kepada Tuhan. Mau di rumah lebih baik, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua,
ada nggak untung ruginya Abraham? Ada nggak untungnya bagi Abraham? Kalau misalnya Allah bertindak, ya, Allah bertindak untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, apakah ada dampak untung ruginya buat Abraham? Nggak ada. Ya. Kalau Allah langsung menghanguskan, menghancurkan, nggak ada dampaknya buat Abraham itu. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya juga. Kalau Abraham membiarkan, bisa saja. Ini yang dimaksud bahwa doa syafaat itu berkuasa. Karena Abraham merelakan kepentingannya sendiri untuk kepentingan orang lain. Ya. Walaupun Abraham merasa bahwa itu nggak ada untung ruginya buat dia. Mau Sodom dan Gomora mau dihancurkan, mau bagaimanapun, nggak ada pengaruhnya buat Abraham. Tetapi Abraham karena dia tahu bahwa ada keluarganya di sana, ada Lot, ya, dia mau merelakan segala urusannya. Emangnya dia nggak punya pergumulan? Emangnya dia nggak punya keluarga? Emangnya dia nggak punya kerinduan? Punya. Ya. Emangnya dia nggak sibuk tuh? Karena kalau kita perhatikan Abraham itu kaya, punya banyak lembu sapi dan sebagainya, ternaknya banyak. Ya. Tetapi dia rela, ya, demi kepentingan orang lain, dia meninggalkan kepentingannya sendiri. Ini yang luar biasa dari Abraham. Dia mau datang kepada Allah dan meninggalkan segala kepentingan-kepentingannya. Karena dia peduli kepada Lot dan keluarga. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita, ya, merelakan segala kepentingan pribadi kita untuk datang kepada Allah untuk berdoa seperti Abraham? Sudahkah saya merelakan waktu, merelakan tenaga, merelakan segalanya untuk datang kepada Allah berdoa? Itu kita yang tahu. Jadi mari, ya, mari kita bersama-sama merelakan kepentingan kita, baik untuk mendoakan bangsa dan negara kita, baik itu untuk, ya, kalau kita perhatikan ini, ibaratnya gini, ada untung ruginya nggak kalau tenaga medis yang jauh di sana mau mati atau enggak? Ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi inilah yang dimaksudkan seperti Abraham. Walaupun sepertinya tidak ada untung ruginya langsung buat kita, tapi kita mau rela, ya, hujan-hujan kita rela datang untuk berdoa, ya, keadaan kita sibuk kita tinggalkan, kita datang untuk berdoa, tinggalkan semuanya demi kepentingan orang banyak. Nggak perlu orang lain tahu kita berdoa, tetapi mari demi kepentingan orang lain, demi kepentingan bersama, sejenak kita tinggalkan. Toh nggak lama, toh nggak butuh berjam-jam. Kita datang, mari berdoa bersama-sama, bergandeng tangan, sampaikan supaya Tuhan memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan bangsa ini, memulihkan perekonomian, memulihkan segala sesuatu. Tuhan pulihkan. Bahkan agar Tuhan, ya, agar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya lebih lagi, sehingga banyak orang diselamatkan. Itu kerinduan kita. Jadi mari, semua orang itu butuh dukungan doa kita. Mereka sangat-sangat membutuhkan dukungan doa. Jadi mari kita berdoa, tinggalkan dulu segala kepentingan kita. Yang ketiga, kita perhatikan berapa kali Abraham itu ada 6 kali Abraham menyampaikan doanya. Ya, kalau kita perhatikan
jawaban seperti dia bercakap-cakap ada 6 kali sama Tuhan. Ketika dia bilang bagaimana ada 50 tidak akan memusnahkan, bagaimana dengan 45 tidak akan memusnahkan, bagaimana dengan 40, bagaimana dengan 30, 20, 10, itu ada 6 kali. Ya, Abraham berkata seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa Abraham itu bersungguh-sungguh ketika dia berdoa kepada Allah. Bahkan ini menandakan bahwa ini suatu ketekunan dan kesetiaan ketika dia berdoa. Ya, karena dia tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah 6 kali dia memohon. Ini menandakan bahwa Abraham sungguh-sungguh, Abraham itu setia ketika berdoa, dia tekun berdoa. Ini mari, Abraham ini contoh yang luar biasa, yang seharusnya kita teladani ketika dia berdoa. Dia sungguh-sungguh ingin menolong keluarganya Allah, sehingga dia sampai bertekun setia ketika dia berdoa bersungguh-sungguh. Bahkan sampai 6 kali, itu kan bukan 6 kali diulang-ulang seperti itu. Artinya dia itu memiliki kesungguhan. Jadi kalau setiap pergumulan kita belum dijawab, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Sampaikan terus kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Itulah kuasa doa. Ya. Kalau kita bertekun, karena Tuhan itu ingin melihat sampai berapa kesungguhan kita ketika kita minta, sampai di mana ketekunan kita, sampai di mana kesetiaan kita ketika kita minta kepada Dia. Saya yakin bahwa kalau kita perhatikan, walaupun memang pada akhirnya nanti Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi Allah juga menolong keluarga Lot. Inilah bentuk jawaban Tuhan. Bukan berarti keluarga Lot ikut dimusnahkan, tetapi Lot diselamatkan oleh Tuhan karena keluarga Lot itu takut akan Tuhan. Ini jawaban dari Allah kepada doa Abraham. Walaupun kalau kita perhatikan sampai Abraham meminta yang terakhir itu, bagaimana kalau ada 10 orang yang percaya di sana? Kalau ada 10 berarti Allah tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Kan itu berarti kalau kita perhatikan doa Abraham, wah ini kalau nggak ada 10 berarti dimusnahkan dong, kan gitu. Dan ini kalau hanya berhenti sampai 10, berarti kalau di bawah 10 Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Pasti siapapun akan berpikir bahwa kalau dimusnahkan berarti habislah keluarga Lot juga dimusnahkan. Itu pemikiran manusia, tetapi tidak Allah. Jawaban Allah, walaupun dari 10 di bawah 10 ini tadi, Allah tetap memusnahkan, tetapi Allah menolong keluarga Lot. Ini luar biasa jawabannya Allah. Jadi mungkin jawaban Allah di setiap pergumulan kita terkadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, sama seperti Abraham. Mungkin Abraham berpikir hendak menyelamatkan Sodom dan Gomora, tetapi Allah, pemikiran Allah hanya hendak menyelamatkan keluarga Lot. Ya, jadi luar biasa pertolongan Allah. Jadi mari bersungguh-sungguhlah, bertekunlah dan pantang menyerah ketika kita berdoa sampai Allah menjawab setiap doa permohonan kita kepada Tuhan. Jadi mari ketika kita mendengar informasi-informasi ya orang-orang yang membutuhkan dukungan doa kita, segera bertindak. Doakan tanpa ragu-ragu, doakan tanpa bimbang memikirkan apa itu ini, tetapi datanglah kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan itu kepada Tuhan. Dan kemudian gak usah pikirkan segala istilahnya kita sibuk atau apapun. Tinggalkan dulu segala kesibukan kita, tinggalkan segala kepentingan-kepentingan kita demi orang lain. Kita datang kepada Tuhan dan teruslah berseru kepada Tuhan dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya firman-Mu jadi dasar bagi kami ketika kami menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Agar kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa